Kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul sikap menghadapi krisis kehidupan. Di dunia ini ingat kita belum tinggal di sorga. Intinya begini saya mau sampaikan sama saudara bocoran dari depan. Selama kita hidup di dunia ini selalu silih berganti kita menghadapi yang namanya krisis kehidupan. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan datang kita hadapi dalam hidup kita. Krisis itu hal yang biasa, masalah itu hal yang biasa yang memang hari-hari akan kita hadapi. Tapi yang penting intinya yang kita mau belajar pagi ini adalah sikap kita dalam menghadapi krisis kehidupan yang datang dalam hidup kita. Nah itu yang kita penting, yang kita mau belajar supaya kita bukan kalah tetapi kita menang. Supaya kita bukan menghadapi jalan buntu terus, tapi selalu ada kemenangan dan jalan keluar. Dan itu semua ditentukan respon kita dan sikap kita. Bagaimana caranya kita menghadapi krisis kehidupan itu, saudara ya. Mari kita baca ayatnya, kita akan belajar dari kisah sejarah perjanjian lama dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kitab Rut itu kitab sejarah. Hakim-hakim, Yosua, hakim-hakim, Rut itu kitab sejarah. Sejarah bangsa Israel ketika berada di tanah perjanjian tanah Kanaan. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca 5 ayat ini secara langsung supaya tidak berlama-lama kita baca maksudnya. Saya akan membacanya 1 sampai 5. Tolong Anda perhatikan ayat demi ayat karena ini merupakan sebuah cerita. Rut pasal 1 ayat kelima ayat 1 begini kata firman Allah. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua saudara. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Lanjut ayat 3, kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, mari bersama-sama kita baca ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. 1, 2, dan 3. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sekali lagi saya mau katakan dari awal, kitab Rut itu kitab sejarah. Termasuk hakim-hakim, Yosua itu kitab sejarah. Rut itu khusus menceritakan seperti hakim-hakim juga sama kondisinya. Mereka sudah berada di tanah perjanjian. Sudah tinggal di tanah Kanaan, di negeri Israel. Tanah yang diberkati Tuhan limpah dengan air susu dan madu. Tanah yang berkelimpahan. Tapi mari kita lihat kisah ini. Kisah sejarah bangsa Israel yang diceritakan mulai dari keluarga Naomi. Lihat ayat yang ke-1 saudara ya. Dikatakan begini. Saya baca ulang ya supaya nangkep maksudnya ya. Rut 1 ayat ke-1. Pada zaman para hakim memerintah, jadi rentetan masih zaman para hakim ini ya. Pada zaman para hakim memerintah, hakim-hakim ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nanti ayat kedua kita ketemu namanya Naomi dan Elimelech. Memang agak aneh. Kitab Rut sebetulnya adalah kitab sejarah yang
peran tokoh utamanya, sentral utamanya sebetulnya namanya adalah Rut. Namanya saja kitab ini Rut. Sesungguhnya kitab ini tokoh utamanya, tokoh sentralnya itu adalah seorang wanita yang bernama Rut. Tapi memang rada aneh ya. Di pasal 1 kalau kita baca, termasuk pasal 2, kita sering ketemu membaca, dikisahkan tokoh wanita yang lain yang diceritakan selain Rut, tokoh utamanya. Namanya adalah Naomi. Ini gandeng terus sama Rut. Tapi justru di pasal 1 ayat 1 dan 2 dan seterusnya, justru bintang ini yang muncul namanya Naomi. Padahal tokoh utamanya adalah Rut. Nah, dikatakan kurang lebih dalam cerita ini, saya baca dari kalimat awal, saya mau terangkan. Pada zaman para hakim memerintah. Jadi jelas Rut atau Naomi ketika tinggal di Bethlehem bersama dengan Elimelech lah. Elimelech, Naomi dengan 2 anaknya. Ketika tinggal di Efrata, Bethlehem. Itu masih zaman para hakim memerintah. Lalu dikatakan zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Jadi jelas ya. Lihat tulisan di bawah, jadi terjadi kelaparan atau terjadi krisis di tanah Israel. Tanah Israel maksudnya dalam ayat ini adalah, saya pernah terangkan, maksudnya adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sering kita pelajari. Rupa-rupanya di masa Naomi dengan Elimelech dengan kedua anaknya tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, kitab Ulangan, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu disebut Alkitab, difirmankan oleh Tuhan, itu adalah tanah yang subur, kata Alkitab. Tanah yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, tanah yang di dalamnya limpah dengan air susu dan madu. Yang Tuhan pernah katakan, nanti Yosua, kalau kamu masuk tanah perjanjian, tanah Israel, tanah Kanaan, kamu tidak usah berhemat lagi. Kamu akan berkelimpahan di sana. Tadinya di tanah Mesir, mereka kekurangan. Makan pun berhemat, makan pun kurang. Tapi Tuhan berfirman, nanti kalau kamu masuk tanah Kanaan, tanah Israel, tanah perjanjian, kamu tidak usah berhemat. Rotinya limpah, gandumnya limpah, buahnya limpah. Tapi rupanya di zaman para hakim, di zamannya Naomi dan Elimelech tinggal di sana waktu mereka hidup, itu Tuhan izinkan terjadi krisis, terjadi kelaparan di tanah Israel, di tanah perjanjian yang kelimpahan. Tuhan izinkan yang namanya kelaparan. Jadi saudara, yang saya coba mau tekankan, saya mau coba sampaikan sama saudara, lihat, Israel saja, Israel itu umat pilihan Allah. Itu catatan pentingnya. Israel itu adalah umat perjanjian Allah, umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Bahkan perjanjian lama katakan ini biji matanya Tuhan, ini umat pemenang gitu loh. Tapi toh meskipun umat kesayangan Tuhan jadi biji matanya Tuhan, umat pemenang, toh mereka ngalami kekurangan, ngalami krisis, ngalami masalah. Datang melanda hidup mereka. Jadi pelajarannya yang pertama adalah kita pun disebut umat pemenang. Oleh darah Yesus kita ikut Yesus, kita juga disebut sebagai orang percaya pada Tuhan. Pelajaran rohaninya adalah ini penting. Bukan berarti lalu Anda mengklaim mengatakan saya ini orang percaya pada Tuhan. Lalu Anda mengeluh, saya udah taat, sudah setia ibadah, saya udah korban, udah bantu pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Kok saya ngalami krisis, kok saya hadapi masalah. Harusnya sikap kita nggak perlu seperti itu. Saya percaya di gereja kita sama. Tidak ada tanda kutip ya, pembohongan secara publik yang mengatakan kita orang percaya pada Tuhan, kita umat pemenang. Percayalah saudara, orang lain ngalami masalah, kita nggak alami masalah. Orang lain ngalami krisis, kita nggak alami krisis. Saya berharap tidak ada orang mengajar dengan mengajar pembohongan publik mengatakan seperti itu. Sebab di dalam Alkitab, kalau kita pelajari, Tuhan tidak pernah berfirman. Memang Tuhan tidak pernah mengajar sama sekali bahwa kita umat perjanjian, betul. Bahwa Alkitab mengatakan kita ini ikut Yesus, percaya pada Yesus, kita disebut umat pilihan, ya.
Kita dipilih oleh Tuhan dari berbagai bangsa di dunia ini. Dari bermiliat-miliat manusia, kita ini umat pilihan. Itu ya gitu loh, 100% betul. Tapi Alkitab atau firman Allah atau Tuhan sama sekali tidak pernah menjanjikan kalau kita ikut Yesus jadi umat pilihan Allah, disebut sebagai umat pemenang. Tuhan tidak pernah berkata, kalau kamu jadi umatku, kamu tidak pernah ada krisis, nggak ada. Sehingga sebetulnya kalau kita memahami ini pelajaran yang perlu dimengerti oleh semua orang Kristen. Anda bisa bagikan channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang kepada yang lain supaya paham, supaya ngerti. Meskipun kita ikut Yesus gitu loh, meskipun kita disebut umat pemenang, umat perjanjian, bukan berarti kita kebal dari masalah. Tuhan gak pernah berfirman itu kok. Tuhan gak pernah janjikan kalau kita ikut sama dia, kalau kamu ikut aku, kamu kebal dari masalah. Semua masalah akan berlalu, gak ada dalam hidupmu. Gak ada janji seperti itu. Sebab kitab Rut pasal 1 ayat 1. Ada satu keluarga Elimelech dan Naomi. Mereka tinggal di tanah perjanjian. Itu tanahnya Tuhan. Itu tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang kelimpahan dengan susu dan madu. Gandumnya pun limpah. Bahkan kalau kita baca di ayat kalimat selanjutnya. Diperjelas mereka tinggalnya di Bethlehem. Coba saya baca ya. Jelas dikatakan dalam ayat-ayat ini saudara ya. Mereka tinggal di Bethlehem. Coba gambar tunjukkan kalimat berikutnya. Coba next, perhatikan ayat ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Tanah perjanjian, tanah yang kelimpahan. Lalu diperjelas, pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Moab itu daerah yang memberontak kepada Tuhan. Moab itu daerah yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk menetap, ya tinggal di sana sebagai orang asing. Diperjelas mereka tinggal di Bethlehem. Ingat saudara ya, pelajaran yang tadi saya katakan, krisis itu bisa datang kapan saja. Contohnya adalah keluarga ini tinggal di tanah perjanjian, bahkan tinggal di Bethlehem. Bet itu artinya rumah, lehem itu artinya roti. Rumah roti pun satu kali bisa juga mengalami krisis roti. Namanya Bethlehem rumah roti, berarti gudangnya roti. Rumahnya roti, secara logika nggak masuk akal ya. Gudangnya roti kok sampai nggak ada roti. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Masih di dunia. Ayat ini tegas-tegasan mengajar kepada kita. Kita masih belum di sorga. Kita masih di dunia. Dunia ini tempatnya masalah. Krisis, masalah, kesulitan bisa datang mendadak sama kita. Ya, krisis itu bisa datang kapan saja gitu loh dalam kehidupan kita. Kalau Anda lihat gambar ini, perhatikan. Krisis itu bisa datang kapan saja melanda kehidupan kita. Kapan saja. Krisis itu gak usah diundang. Masalah gak usah diundang. Dia datang sendirinya. Dengan sendirinya. Apalagi kalau ada cari-cari masalah. Gak usah perlu cari masalah, dia datang sendiri kok. Apalagi kita cari masalah. Oh, dia bisa datang dengan banyak teman-temannya. Tapi yang saya mau coba ingatkan, bukan berarti kita sudah jadi ikut Yesus, umat pilihan, umat pemenang. Lalu masalah berlalu dari kehidupan kita. Lalu kita nggak ada masalah. Nggak bisa orang berkata gini, orang lain boleh kena masalah, saya nggak mungkin kena masalah. Orang lain boleh kekurangan, saya nggak mungkin ngalami kekurangan, nggak ngalami masalah. Kita masih di dunia. Dan catatan baik-baik buat setiap kita, Tuhan nggak pernah berjanji berfirman seperti itu kepada kita. Nggak ada. Kita percaya pada Tuhan, kita tuh kebal dari masalah. Nggak ada cerita itu. Jadi saya ulang, masalah bisa kapan saja datang dalam hidup kita. Itu terjadi di Bethlehem, rumah roti. Tuhan izinkan terjadi itu. Jadi nggak perlu kita mengeluh pagi ini. Kok saya ngalami masalah, saya udah ibadah. Nggak perlu mengeluh seperti itu. Ini contoh yang real terjadi pada satu keluarga yang tinggal di tanah perjanjian, bahkan tinggal di rumahnya roti, gudangnya roti. Ngalami juga masalah, siapa kita berani berkata, aku tidak mungkin ngalami masalah. Jadi kalau pagi ini
Kalau ada di antara saudara menghadapi krisis datang, masalah datang, saya mau katakan masalah itu biasa kok dalam dunia ini. Masalah itu biasa. Yang penting adalah ujungnya nanti kita belajar sikap kita dalam menghadapi masalah itu bagaimana. Kenapa sih masalah Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, untuk apa? Nah itu yang penting kita pelajari. Nah kalau kita kemudian baca kelanjutannya di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, perhatikan ini, saya baca ayat yang ketiga, dikatakan begini. Kemudian matilah Elimeleh, dikatakan suami Naomi, sehingga dikatakan perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Saya baca sampai selesai ayat yang kelima ya, biar cepat. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jelas ya. Lalu matilah juga keduanya, ya, yakni Mahlon dan Kilion, kedua putranya Naomi, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, kita lihat di ayat ini, rupanya akhirnya mereka berangkat menetap di Moab. Siapa? Elimeleh, Mahlon, Kilion, dan Naomi. Nah yang menarik dari ayat-ayat ini yang barusan kita baca, saudara ya, saya mau tunjukkan dulu arti nama-nama dari keluarga ini. Elimeleh, saya nggak sempat tulis ya. Elimeleh itu artinya adalah Bapak adalah rajaku. Eli artinya Bapak, Meleh artinya raja. Father is my God, Father is my King. Bapak itu adalah Allahku, Bapak itu adalah rajaku. Arti namanya Elimeleh bagus. Tapi kalau saya ngomong permisi bicara, tapi sayang ya, orang yang menyandang nama Elimeleh tidak cocok sama namanya. Arti namanya bagus, Allah itu rajaku, Bapak itu rajaku. Tapi ternyata terbukti dia nggak jadikan Tuhan jadi rajanya yang mengendalikan, memerintah hidupnya. Jelas dari Kisah Rut pasal 1, yang jadi raja dalam hidup Elimeleh keluarganya ya diri mereka sendiri. Mereka diperintah bukan oleh Tuhan, mereka diperintah diri sendiri, baru kelaparan mereka pergi. Tidak cocok sama namanya Elimeleh. Allah atau Bapak itu rajaku. Naomi lebih lagi, namanya bagus, manis, nikmat, menyenangkan. Memang kalau kita baca kitab sejarah, kitab Rut pasal 2 dan seterusnya, sepertinya memang orang bernama Naomi ini kehidupannya menyenangkan banyak orang. Dan memang hidupnya senang ya. Ketika dia tinggal di Bethlehem bersama dengan Elimeleh, hidupnya memang manis. Ya, keluarga ini rupanya sukses, diberkati. Ya, rupanya hidupnya nikmat, menikmati berkat Tuhan di Bethlehem di tanah perjanjian. Hidupnya senang-senang memang. Seperti itu keadaannya. Lalu Mahlon, saya bingung juga, rada aneh juga kenapa si papa mama bernama Elimeleh dan Naomi kasih nama anaknya aneh ya. Mahlon itu artinya sakit-sakitan, Kilion artinya sedih dan merana. Aneh juga sebetulnya. Kenapa dua orang tua ini memberi nama anaknya si sakit-sakitan dan si sedih dan si merana? Nanti kalau kita baca tadi di ayat yang ketiga sama 5 yang sudah saya baca uraikan tadi. Dan memang akhirnya yang si Mahlon itu sakit-sakitan, mati muda. 10 tahun tinggal di Moab, mati. Kilion pun akhirnya sedih, mati juga. Memang kalau kita kasih nama menurut saya nggak boleh sembarangan. Anak itu kan iman kita, anak yang lahir dari kehidupan kita itu kan sebetulnya jadi pengharapan buat setiap kita. Menurut saya sih dalam Alkitab kita nggak boleh sembarangan kasih nama anak. Anak itu iman kita. Artinya apa mesti jelas. Karena terbukti keluarga ini memang sakit-sakitan. Memang agak aneh. Nama kok si sakit. Saya pikir manusia normal di tanah Jawa atau dimanapun di Indonesia nggak ada orang kasih nama anak itu sakit-sakitan. Si sakit atau si merana. Misalnya Juliana merana nggak ada kan. Atau Joko Santoso merana nggak ada. Nggak ada orang kasih nama seperti itu. Kasihan anaknya nanti. Sebab itu terjadi, saya potong singkatnya begini. Ya akhirnya memang keluarga ini ketika tinggal di Moab memang sungguh-sungguh sakit-sakitan dan merana ya. Itu yang terjadi pada mereka. Kalau kita baca tadi di ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima, akhirnya Elimeleh mati. Rupanya dari ayat ini Elimeleh gak sampai 10 tahun, gak sampai bertahan.
10 tahun kemudian genap, Mahlon Kilion mati juga. Tinggal 3 perempuan. Naomi singkatnya, lalu adalah Orpa dan Rut. Singkat kata, kalau kita baca di ayat yang ke-6, ya ayat ke-6 dan ayat 7 gitu ya. Ayat ke-6 terutama, baca di rumah, nggak usah dibaca beda kepanjangan. Akhirnya Naomi memutuskan karena dia mendengar di Bethlehem terjadi kelimpahan. Bethlehem dipulihkan, diberkati limpah lebih daripada Moab. Pertanyaannya, kenapa sebetulnya apa gitu loh yang membuat Elimelek, Naomi, Mahlon Kilion kok mereka tinggalkan Bethlehem lalu pergi pindah ke Moab? Alasannya jelas, Moab terjadi kelimpahan. Di Moab masa depan lebih menjanjikan. Di sini lagi susah. Bethlehem lagi kekurangan. Mereka pergi ke Moab. Mereka tidak tanya sama Tuhan, tidak berdoa, tidak melibatkan Tuhan. Pokoknya sekedar gini, lebih menjanjikan kerja di sana. Di Moab lebih enak, lebih manis hidupnya. Pindahlah hijrah ke sana. Dan akhirnya mati yang laki-laki semua. Begitu ada kelimpahan di Bethlehem, Naomi memutuskan pindah. Dan dia berkata kepada 2 menantunya, sudah kamu pulang saja kepada bangsamu, kepada Rut maupun Naomi sama perkataan kepada Rut maupun Orpa sama. Naomi katakan pulang kepada bangsamu, pulang kepada keluargamu, pulang kepada sukumu. Sudah pulang saja, aku sudah tua. Tidak ada yang bisa diharapkan dari aku. Aku tidak ada yang bisa dikasih warisan sama engkau. Aku tidak punya apa-apa, pulang saja. Singkat kata, Orpa pulang kepada orang tuanya, kepada suku bangsanya. Dan sejak Orpa pulang kepada keluarganya, nama Orpa habis. Tidak ada cerita lagi tentang Orpa diceritakan Alkitab. Finish sampai di situ. Kalau ditanya apa yang terjadi pada Orpa di Moab, tidak ada yang tahu. Dia bagaimana, tapi sampai di situ masa depannya. Nggak ada lagi masa depan dari Tuhan. Kenapa? Tinggalkan Naomi. Beda dengan cerita tentang Rut. Coba lihat gambar ini. Rut memutuskan ikut Naomi. Dan menyatakan kesetiaannya kepada Naomi. Dan mereka berdua pergi ke Bethlehem. Walaupun Naomi berkata, sudah Rut kamu pulang saja kepada keluargamu, ayah ibumu. Pulang kepada bangsamu. Rut katakan, enggak mama mertua. Aku setia menemani engkau. Kalau Anda baca, nanti pasal 7 sampai pasal 18 kalau Anda baca. Itu percakapannya Naomi sama Rut. Enggak usah dibaca kepanjangan. Rut berkata begini sama Naomi. Di mana engkau berada? Kata si Rut, di situ aku berada. Bangsamu, bangsaku. Sampai yang namanya Rut ngomong soal iman, soal Tuhan. Allahmu, Tuhanmu itu jadi Allahku, jadi Tuhanku. Sampai ngomong iman. Rupanya yang namanya Naomi berhasil meneruskan iman sampai kepada menantunya namanya Rut. Orpa bagaimana? Saya nggak tahu. Kita bicara Rut. Rut sampai pada kalimat yang berkata, Tuhanmu ya Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Dan berkata begini, di mana engkau mati dikuburkan, di situ juga aku mati dikuburkan. Artinya apa ya? Rut itu komitmen kesetiaannya sampai mati. Ini seperti janji orang menikah ya. Aku mau setia menemani engkau pada waktu susah, pada waktu senang, pada waktu kelimpahan, pada waktu kekurangan. Waktu engkau sehat, waktu engkau sakit, sampai maut memisahkan kita berdua. Itu kan seperti janji nikah. Itu janji kesetiaannya Rut kepada mama mertua. Pelajaran apa ya? Saya suka ajar tentang kesetiaan anak kepada orang tua. Saudara, jangan pernah tinggalkan orang tua kita. Kata-kata mungkin saya agak keras ya. Jangan buang mamah kita atau papa kita ketika mereka sudah gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, hartanya kemana? Habis untuk merawat kita. Habis untuk membesarkan kita. Karena kita dilahirkan gak semua orang tua kita kaya. Kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga, gak semua orang kita itu berada punya segalanya. Bisa jadi pemasukan income orang tua kita itu habis muter makan, minum, biaya sekolah, biaya baju kita, sepatu kita, untuk les ini, les itu. Hanya cukup untuk itu, bersyukur dengan yang ada. Nah, ketika kita udah menikah, orang tua kita mungkin sampai rumah pun gak punya, ngontrak. Itu terjadi pada Naomi sampai gak punya apa-apa. Ingat catatan pentingnya, belajar dari Rut. Kalau kita sebagai anak ingin sukses, sebagai anak ingin diberkati, sederhana.
hormati, cintai, sayangi, titipan Tuhan kepada kita, itulah orang tua, mama papa kita. Saya banyak mendengar, dan itu memang betul menjadi pengalaman pribadi saya, kami suami istri. Saya percaya gini, saya yakin sebagai hamba Tuhan, saya percaya ini bukan sekedar omongan kosong belaka. Pokoknya yang namanya anak cinta sama orang tua, anak hormat sama mamanya, apalagi sama ibunya, sama papanya, hormat setia gitu ya. Itu kalau dia kerja ada banyak kemudahan dari Tuhan. Rezekinya ada banyak kemudahan. Masa depannya ada banyak pertolongan dari Tuhan. Karena itu kunci keberhasilan ternyata. Memang itu ada di firman. Kadang kita melihat ya, ada orang menantu misalnya dekat sekali sama papa mama mertuanya. Atau mama mertuanya dekat sekali dirawat. Oh kelihatan cincin mama mertuanya besar-besar. Cuansanya besar berliannya. Emasnya banyak, kelihatan mobilnya mewah, kelihatan. Seringkali orang menilai, oh pantesan dekat-dekat kaya sih orang tuanya. Ingat sayang pada mertua atau mama kita bukan karena warisannya. Memang orang tua itu layak, karena Alkitab ajarkan memang jangan dibuang orang tua. Karena sudah gak punya apa-apa, contohlah Rut. Rut itu masa depannya hebat. Seorang perempuan Moab itu jadi melahirkan benih ilahi. Bahkan kita tahu ya, tinggalkan Moab tidak punya apa-apa. Tapi Anda lihat begitu nyampe Bethlehem, Tuhan angkat tinggi derajatnya. Menjadi tuan tanah terkaya di Bethlehem. Karena dia diambil istri oleh Boaz, orang terkaya ternama di Bethlehem. Siapa sangka Rut ini menjadi orang yang sangat kaya raya. Yang angkat masa depan Rut itu siapa? Tuhan. Saya yakin Tuhan lihat kesetiaan orang bernama Rut. Wanita ini setia. Kita itu untuk bisa setia sama Tuhan, belajar setia dengan yang kelihatan dulu. Sama orang tua saja gak bisa taat. Sama orang tua papa mama kita saja gak bisa nurut. Gak bisa cinta setia sampai mati. Memisahkan berdua. Mana bisa kita dinilai taat sama Tuhan. Rut itu kelihatan di hatinya sama Tuhan. Makanya gak heran masa depannya diangkat tinggi oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa yang terjadi dalam cerita ini? Dalam ayat 7 sampai 18, nanti baca di rumah. Itu percakapannya Rut sama Naomi. Di mana kau dikuburkan? Di situ aku dikuburkan. Aku tidak mau pulang mama. Aku menemani engkau. Setia banget ini menantu. Wah, Anda sangat bahagia ya papa mama mertua kalau kau punya menantu model Rut. Takut akan Tuhan begini. Jempolan banget Rut. Nah kita menantu anak tiru seperti Rut. Setia dengan orang tuanya. Apa yang terjadi dengan singkat kata begitu nyampe di Bethlehem. Lihat ayat 19. Jadi saya loncat jauh ya ayatnya. Ayat 19 dan 20 dikatakan begini. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena kedatangan Rut dan Naomi. Dan perempuan-perempuan berkata, perempuan-perempuan di Bethlehem berkata, Naomi kah itu? Berarti Naomi itu orang yang menyenangkan bagi banyak orang. Semua perempuan di Bethlehem kenal kok. Ini kayaknya Naomi, mungkin Naomi lebih hitam wajahnya, kelihatan lebih keriput, lebih susah. Wajarlah, tidak merawatan wajah lagi. Dulu kaya, tinggalkan Tuhan jadi jatuh miskin dia di Moab. Ya, lalu ayat 20 dikatakan begini, Naomi kah itu? Naomi artinya nikmat, manis, senang. Maniskah itu? Orang yang menyenangkan itu, Naomi kah itu? Tetapi ayat 20, ia berkata kepada mereka, Naomi berkata kepada wanita-wanita di Bethlehem, janganlah sebutkan aku Naomi, yang manis, yang menyenangkan. Sebutkanlah aku Mara. Mara artinya pahit. Jangan panggil aku menyenangkan. Jangan panggil aku manis, senang. Jangan panggil aku Mara. Aku si pahit. Sebab ini alasannya, yang maha kuasa itu Tuhan telah melakukan banyak pahit kepadaku. Ini perkataan yang salah ya. Ini perkataan keluar dari mulut Naomi. Bukan Tuhan yang ngomong, Naomi yang ngomong bahwa dia jadi pahit, jadi bangkrut, jadi gak punya apa-apa. Pulang dengan tangan kosong, dia katakan yang maha kuasa. Tuhan yang melakukan banyak yang pahit kepadaku, bukan Tuhan. Ini salahnya sendiri. Apa salahnya? Tinggalkan Tuhan. Nanti kalau Anda baca pasal 1, dengan tangan yang penuh dia tinggalkan Bethlehem. Artinya gak melarat loh. Tinggalkan Bethlehem dengan apa? Harta yang banyak. Sebetulnya kita itu meskipun krisis ada masalah, yang penting jangan tinggalkan Tuhan itu loh.
Nah singkat kata, pelajaran pentingnya ada di dua ini. Di 5 menit waktu yang ada saya bagikan ini sama saudara. 2 prinsip sikap menghadapi kisah kehidupan. Jangan seperti Naomi malah nyalakan Tuhan. Prinsip apa yang pertama? Nomor 1, jangan pernah lari dari masalah. Ini prinsip penting. Mereka lari dari masalah. Pergi ke Moab, tidak pernah tanya sama Tuhan. Begitu bangkrut, Tuhan disalahkan. Pesan saya pagi ini prinsip nomor 1. Hadapi masalah, jangan pernah lari dari masalah. Tuhan tidak pernah ajar kita untuk lari dari masalah kita. Justru yang saya mau sampaikan lewat kisah kitab Rut ini, ketika Naomi, Elimelech, Mahlon, Kilion lari dari masalah, tinggalkan Bethlehem, nambah masalah. Bukan selesai masalah, nambah masalah, tambah numpuk-numpuk masalahnya. Elimelech mati, Mahlon mati, Kilion mati, bangkrut gak punya apa-apa. Numpuk kan 4 double masalahnya. Berangkat dengan tangan penuh, modal banyak, mungkin miliar dibawa, sekarang gak punya apa-apa. Kenapa? Tinggalkan Tuhan, tinggalkan jauh dari Tuhan, lari dari masalah malah pahit. Tuhan gak pernah ajar kita lari dari masalah. Setiap masalah kalau kita hadapi, kita pasti bisa melewati. Ingat kisah Daud, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekalipun aku melewati, jangan lama katakan lembah kekelaman. Jangan lama katakan melewati lembah kekelaman. Jadi sebetulnya masalah yang datang sama kita itu untuk kita hadapi, bukan untuk lari. Kalau kita hadapi itu masalah, kita pasti bisa melewati. Jadi kesulitan, kesukaran, krisis yang datang itu untuk kita lewati, bukan untuk lari. Jadi nomor 1 prinsip yang penting, sikap kita penting. Ada masalah, ada krisis, hadapi, jangan lari. Pasti kita bisa lewati. Itu berlaku untuk masalah apa saja. Mau sakit penyakit, mau tantangan ekonomi, mau pekerjaan. Yang penting jangan lari, hadapi, pasti kita bisa lewati. Kenapa? Karena nggak ada masalah itu abadi. Masalah yang kita hadapi, krisis yang kita hadapi, pasti ada batas waktunya. Pasti ada durasi waktunya. Terbukti di Moab, Naomi dengar Bethlehem diberkati. Bethlehem dipulihkan. Ada waktunya dipulihkan. Ada waktunya disembuhkan. Ada waktunya Anda diberkati lebih limpah oleh Tuhan. Yang penting apa? Jangan lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu bersama dengan Tuhan. Nanti Anda dipastikan firman Allah bisa melewati seperti Daud bisa melewati. Ayat bagian yang kedua, prinsip yang kedua, ketika masalah datang itu cuma menunjukkan gini, siapa yang memerintah hidup kita. Kenapa saya pilih kata ketika krisis datang, masalah datang, hantam hidup kita, itu akan menunjukkan siapa kita. Siapa yang memerintah hidup kita, siapa yang mengendalikan kita. Saya pakai kata siapa yang memerintah hidup kita, kitab Rut, kitab sejarah. Pada waktu itu zaman para hakim. Apa yang terjadi pada mereka? Coba lihat Hakim-Hakim pasal terakhir ayat terakhir. Pasal 21 ayat 25. Saya baca dengan cepat. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini masalahnya. Ini zaman para hakim dikatakan bangsa Israel itu yang mereka lakukan, yang mereka buat itu menurut pandangan mereka yang benar. Ini aku lakukan, ini benar kok, padahal salah. Yang mereka pikir, coba renungkan gini. Bethlehem mengalami krisis, kekurangan sampai tidak ada roti. Lalu mereka tinggalkan Bethlehem, tanah perjanjian, tanahnya Tuhan. Lalu pergi ke Moab. Kenapa ke Moab? Moab lebih menjanjikan. Kerjaan lebih gampang cari uang. Cuannya lebih banyak di sana. Omsetnya lebih mudah, lebih tinggi di sana. Ketinggalkan Bethlehem yang seperti itu, goyang ekonominya, kekurangan di sana, pergi ke Moab. Menurut Anda, apakah tindakan mereka salah? Sepertinya nggak salah, wajar Pak Pendeta. Kalau Anda jadi Elimelech atau jadi Naomi, kira-kira jangan-jangan kita pun lakukan yang sama. Kita berkata, wajarlah, nggak ada salahnya, biasalah gitu. Tinggalkan Bethlehem, pindah ke Moab, wajar. Tapi saya mau katakan, wajar itu belum tentu benar. Seringkali tindakan kita itu tindakan berdasarkan kewajaran.
Wajar itu kalau dalam KBBI itu disebut tindakan yang biasa. Ya biasalah, orang juga buat itu, wajarlah. Di sini kan susah, di sana kan senang, wajarlah pindah ke sana, wajarlah pergi ke sana, tinggalkan di sini pindah ke sana, wajar. Seringkali tindakan yang kita buat berdasarkan biasalah atau wajarlah, berdasarkan kewajaran, tapi ternyata itu tidak benar di mata Tuhan. Justru ini yang mendatangkan badai. Berbuat menurut yang bagi mereka itu wajar, tapi ternyata nggak benar. Makanya datang badai. Mereka melakukan menurut apa yang pandangan mereka benar. Mereka melakukan sesuatu yang mereka pikir wajar saya lakukan ini, tapi ternyata salah, nggak benar di mata Tuhan. Itu mendatangkan badai. Ini prinsip ini penting loh. Ketika krisis datang, itu cuma menunjukkan siapa yang memerintah kita. Terbukti Elimelek keluarganya bukan Tuhan yang memerintah. Mereka langsung saja pergi. Lupa sama tanahnya Tuhan. Lupa sama ikatan perjanjian sama Tuhan. Udah gak jadi janjian deh. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Bahkan di Moab gak pernah ibadah terbukti. Gak ada rumah ibadah di sana. Udah melupakan Tuhan mereka. Krisis datang hanya menunjukkan siapa yang memerintah hidup kita. Hati-hati dengan kewajaran. Seringkali kita berpikir, biasalah Pak, orang juga buat, orang juga itu kok, buat itu kok, biasalah, wajar. Seringkali tindakan kita berdasarkan kewajaran, kebiasaan, orang juga lakukan kok. Yang Tuhan mau, yang kita buat bukan kewajaran tapi kebenaran. Di sini kita belajar, kenapa ya badai datang? Jangan-jangan kita berdasarkan kewajaran yang kita lakukan, bukan kebenaran Allah. Pelajaran kedua ini penting loh. Kalau Anda nggak ingin badai datang, bahkan kalau Anda ingin menang, biarlah yang memerintah hidup kita adalah Tuhan. Kisah tentang Elimelek, Naomi dan kedua anaknya yang mengalami kehancuran, itu pelajaran penting buat kita. Tapi bagaimana mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka kembali kepada arahan Tuhan. Ingat, tidak ada cara lain. Badai ini datang karena kehidupan mereka yang tidak akurat. Saya pernah katakan, badai datang karena cara hidup kita yang nggak taat. Melakukan tindakan kewajaran bukan kebenaran. Saya berharap Anda mulai bisa menangkap ini firman Allah. Dan untuk kita dipulihkan tidak ada cara lain. Ya caranya Naomi tadi sama Rut. Kembali kepada tuntunan Tuhan. Kembali ke tanah perjanjiannya Tuhan. Kembali berpegang pada janji Allah. Disitulah kita dipulihkan. Biar Tuhan memerintah kehidupan kita. Dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.